Tadi saya sudah bercerita ya bahwasanya buku ini adalah buku terbitan dari Lutheran Hour Ministry ya dari Amerika dan kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi buku ini ditulis oleh Susie Sally dan ini adalah copyright tahun 2018 dan di-revise tahun 2021 ya, diperbarui tahun 2021 dan ini baru dicetak lagi tahun 2024 ini. Buku ini bercerita ya, teman-teman bisa lihat bagaimana Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya ya. Yang menjadi titik tolak dari buku ini adalah ketika anak-anak mempunyai semangat untuk memberitakan firman Tuhan itu kepada teman-teman, yaitu vision dan mission dari buku ini. Jadi anak-anak sekolah minggu melihat ketika Tuhan Yesus memanggil muridnya satu persatu ya. Lalu kalau mereka sudah memanggil murid-muridnya satu persatu, apa yang harus mereka lakukan? Ketika sudah mendengar, tindakan apa yang harus mereka lakukan? Mereka senang berbagi ya, menceritakan kasih Yesus kepada teman-temannya, kepada nenek kakeknya, kepada keluarganya, kepada lingkungannya. Oke, dan kualitas dari kertasnya sendiri memang bagus ya Bu ya? Iya. Dan harganya juga terjangkau ya Bu ya? Jadi Ya, memang bisa dipapar bagaimana Pak dari soal harga sendiri? Iya, harganya. Karena kan ini pastinya orang tua juga perlu memiliki buku ini ya, untuk bercerita kepada anak-anaknya selain guru sekolah minggu sendiri ya. Iya. Ya. Untuk harga sebenarnya sangat bersahabat lah ya, karena harganya cuma 32.000. Ya, mana tahu di gereja atau di bapak ibu punya anak-anak didik, entah itu di gereja atau di Rabu Ceria atau banyaklah macamnya ya. Apa seperti yang tadi saya sampaikan kepada bapak ya gitu. Jadi sebenarnya pesan yang ingin disampaikan oleh buku ini gitu tentunya adalah bahwa sedari kecil itu anak-anak itu bisa kita didik gitu ya, bisa kita ajar dalam nilai-nilai firman Tuhan tentunya. Dan yang lebih buat saya yang menjadi pembeda ya dari yang lain gitu kan, secara nggak langsung buku ini merupakan suatu ajakan ya, suatu ajakan atau penekanannya itu adalah bahwa anak-anak itu bisa menjadi murid dan anak-anak itu bisa menjadi pekabar Injil. Gitu, bahwa anak-anak itu juga bisa loh menjangkau jiwa gitu. Nah, ini pesan yang luar biasa yang saya tangkap dari buku ini yang mungkin agak sulit kita temukan di dalam buku-buku yang lain yang sifatnya hanya kepada bagaimana anak itu senang dan terhibur saja. Tetapi buku ini lebih menekankan bahwa anak-anak itu juga punya potensi loh, bahwa mereka itu bisa memenangkan jiwa. Nah, bayangkan dari sejak mereka kecil itu mereka sudah ditanamkan untuk menjadi murid Kristus, yang mereka juga punya kewajiban atau tugas bahwa mereka juga untuk menjangkau jiwa gitu, untuk memberitakan firman gitu. Nah, ini yang seringkali miss dari kehidupan kita, khususnya guru-guru ya, bahkan gereja-gereja yang saya lihat gitu ya, bahwa anak-anak itu tidak dilibatkan di dalam penjangkauan jiwa. Nah, padahal mereka sangat potensial itu untuk memenangkan anak-anak seusia mereka. Bahkan anak-anak itu juga sangat potensial untuk memenangkan orang dewasa. Ada banyak cerita atau peristiwa-peristiwa yang kita lihat bahwa dari anaknya yang masuk dalam satu persekutuan atau ada orang yang buat satu Rabu Ceria gitu di komplek atau di mana gitu kan. Nah, dari anaknya dulu yang kenal Tuhan, akhirnya orang tuanya juga diselamatkan gitu. Nah, ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Saya masih ingat cerita dari Antoni, Pak Antoni. Ini kesaksian dari satu anak yang anak ini diberikan sebuah buku oleh gurunya. Nah,
Lalu gurunya ini mengatakan kepada anak ini bahwa buku ini minta tolong kepada papanya untuk dibacakan sebelum tidur. Gitu. Jadi seorang guru memberikan satu buku kepada anak yang dia didik di Rabu Ceria atau di sekolah minggu. Nah, tapi guru ini kasih pesan bahwa buku ini karena anak belum bisa baca, tapi dipesan bahwa minta tolong untuk papanya yang bacain. Gitu. Nah, jadi papanya punya kewajiban. Nah, anak-anak kan polos ya kan, bahwa setiap mau tidur dia tanya ke papanya kan, papa bacain dulu buku cerita ke saya gitu kan. Nah, diceritain, lama-lama papanya tersentuh. Akhirnya papanya juga datang ke gereja, percaya Yesus ya kan. Dari peristiwa ini, nah kasus-kasus atau case-case seperti ini yang seringkali kita abai ya. Mungkin juga kita terlalu underestimate kepada anak-anak, walaupun kita tidak berpikiran seperti itu, tetapi realitanya memang kita seringkali menganggap bahwa anak-anak itu ketika datang ke gereja atau di Rabu Ceria, mereka hanya butuh hiburan saja gitu. Mereka butuh kesenangan saja gitu. Kita lupa bahwa untuk melibatkan mereka dalam satu misi yang Tuhan Yesus sendiri perintahkan langsung, yaitu misi amanat agung, itu untuk membawa dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Di halaman 21 kalau teman-teman bisa lihat ya, di situ dikatakan bagikan dengan sukacita kepada mereka yang kita temui. Pengorbanan yang dia lakukan, dia mati dan bangkit untuk kita masing-masing. Semua dosa kita telah dibayar lunas. Artinya apa? Anak-anak itu mau membagikan firman Tuhan itu dengan sukacita. Dia sangat bersemangat memberitakan firman Tuhan. Ketika apa yang kita sampaikan kepada anak-anak membuat anak-anak transformasi iman, dari hanya informasi saja yang kita sampaikan, firman Tuhan, dia melakukan perubahan iman, perubahan karakter, dan dia mau membagikan firman Tuhannya itu kepada orang lain. Itu suatu hal yang luar biasa. Jadi menurut saya buku ini baik sekali ya untuk orang tua, untuk guru-guru, dan untuk murid-murid sendiri ya. Ketika mereka membaca buku ini, mereka punya semangat untuk memberitakan firman Tuhan ke seluruh ujung-ujung bumi ya. Jadi sejauh mana sebenarnya Bu peran guru dalam bercerita dalam hal ini? Sangat penting ya. Kalau guru bercerita itu tadi saya sudah sampaikan ya, banyak persiapannya ya. Di samping yang pertama persiapkan hati ya, lalu kita hubungkan hati kita dengan hatinya Allah. Lalu kita doakan murid-murid kita ya. Apa yang kita sampaikan kita siapkan dengan baik ya, sehingga anak-anak itu mempunyai suatu bekal yang baik ya, yang bermanfaat ketika kalian selesai menyampaikan. Ada hal yang baik yang mereka terima, dan ada transformasi iman, transformasi karakter yang dapat mereka lakukan. Dan itu adalah satu light bulb moment ya, momen pencerahan yang sangat baik buat anak-anak.